Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ukhti Yuli, 20 jam dari Jaktim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan yang saya ingin utarakan. Yang pertama, bagaimana hukumnya orang yang disuruh sholat istikharah untuk meyakinkan pilihannya untuk menikah atau tidak, tapi orang itu menolak sholat karena orang tersebut sudah yakin sekali dengan wanitanya, padahal orang tersebut seorang ikhwan yang kuat agamanya, tapi setelah berpacaran dengan wanita tersebut, iman ikhwan itu jadi menurun. Nah, sebenarnya tidak layak seorang ikhwat ataupun seorang akhwat yang sudah ikut pelajaran agama gitu kan, ikut pengajian, menolak anjuran istikharah. Jangan menolak sesuatu yang baik, ya. Jadi nggak ada salahnya kita istikharah, kan minta petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tentu kita tidak bisa memaksakan, tapi kita bisa menyampaikan. Ukhti yang bertanya ini, Ukhti Yuli, saya tidak mungkin bisa memaksakan siapa orang yang Anda maksudkan ini, ya. Tapi kita tugasnya menyampaikan. Nah, kita berharap Allah berikan dia hidayah. Harusnya dia tidak seperti itu. Harusnya dia bisa menerima untuk istikharah, ya. Tentu istikharah tidak terjadi, teman-teman, kalau terjadi antara pilihan baik dan pilihan buruk, ya. Misalnya si A kita mau yang menikahi orang soleh atau orang soleha, si B orang yang fasik, ini nggak perlu istikharah. Memang kita tinggal pilih yang soleha saja, atau yang soleh. Tapi kalau bertemu antara baik sama baik, atau satu orang saja tapi kita mau minta petunjuk sama Allah, itu istikharah kan. Pertanyaan kedua dari orang yang sama, orang yang berpuasa sunnah tapi jarang sholat wajib, itu apakah amalan puasanya diterima? Dilihat dulu sholat wajibnya kenapa ditinggalkan. Kalau dia sholat wajibnya ditinggalkan membangkang, nggak ada sholat itu misalnya, ya, maka ini hukumnya semua sholatnya, semua ibadahnya yang lain tidak diterima karena dianggap dia kufur, kan tadi sudah kita bilang. Tapi kalau dia cuma bermalas-malasan, Allahu a'lam, kita kembalikan kepada Allah, ya. Allah mau terima itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita, ya, berharap dia justru memperbaiki sholat wajibnya yang tadi dia bengkalikan. Kenapa dia bisa puasa sunnah tapi dia malas sholat? Ini aneh, berarti ada masalah dengan puasa sunnahnya nih. Bukan dia kerjakan ikhlas karena Allah. Dia bisa menahan haus dan lapar karena Allah, lalu dia tinggalkan kewajiban kepada Allah. Ini aneh, ini sesuatu yang aneh. Berarti ada sesuatu dengan puasa sunnahnya. Mungkin dia kerjakan karena riya, gak mungkin, kan gitu. Atau dia kerjakan hanya karena dia mungkin punya program diet atau yang lainnya, bukan karena Allah SWT. Seorang akhwat dari Bandung, 21 tahun, mahasiswi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya, ketika sholat di tempat yang tidak ada penutup atau pembatas antara ikhwan dan akhwat, sebaiknya sholat untuk orang yang bercadar boleh untuk tetap dipakai cadarnya ketika sholat atau tetap harus dibuka? Barakallahu fiik. Yang saya tahu dibuka. Insya Allah tidak akan ada juga orang yang khusus memperhatikan wajah Anda gitu kan. So perempuan selalu di belakang. Itu perintah agama, jadi harusnya dibuka. Sama juga dengan pada saat umroh misalnya, ya. Allahu a'lam. Yang terakhir, Ukhti Fira, seorang akhwat 20 tahun di kota Kendari, belum bekerja atau tidak bekerja. Apakah kita boleh sholat kapanpun dalam kurung tidak ada batasan waktu? Sholat sunnah dengan niat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Oh, berarti ya Ukhti Fira tanyakan ini adalah masalah sholat mutlak tadi, ya. Sholat mutlak itu boleh, kecuali waktu yang dilarang. Ada waktu yang dilarang nih. Waktu dilarang itu mulai dari selesai sholat subuh, ya, sampai terbit matahari, dan mulai dari habis asar sampai terbenam matahari. Selain daripada ini, insya Allah Anda bisa sholat Allah.